Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome to my channel. Semoga kita semua yang menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan dan kesabaran hingga bisa melaksanakan puasa di akhir bulan Ramadan nanti. Nah teman-teman, manga One Piece chapter 1046 akhirnya rilis dengan judul Raizo. Tapi jangan salah, walaupun judulnya Raizo, tidak semua scene dalam manga chapter ini hanya memperlihatkan adegan dari ninja Wano Kuni ini. Pada manga chapter 1046, adegannya langsung dibuka dengan lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana Kaido menerima pukulan awakening yang sudah dilapisi Housoko Haki oleh kapten tercinta kita. Dan setelah mendaratkan pukulan ke wajah Kaido, lagi-lagi si Baka Sencho malah terlihat santuy dan memantul-mantulkan tubuhnya ke tanah dengan riang gembira sambil diiringi dengan bunyi detak jantungnya yang terus menggema. Menariknya lagi, daripada memberikan serangan susulan kepada Kaido yang sudah roboh ke tanah, Luffy malah berpikir nama yang cocok untuk jurus yang berhasil ia gunakan untuk merobohkan Kaido pada ending manga chapter sebelumnya. Di sisi lain, Kaido diperlihatkan sedang terbaring di tanah, namun ia masih dalam keadaan sadar. Kaido benar-benar bingung dengan sosok kuat yang ia hadapi saat ini. Sambil memegang wajahnya yang terkena pukulan, Kaido bertanya kepada Luffy, "Beritahu aku satu hal, siapa sebenarnya kau ini?" Belum Luffy menjawab pertanyaan Kaido, adegan langsung dialihkan kepada Junisha. Junisha diperlihatkan sangat menikmati bunyi genderangan yang berasal dari detak jantung Luffy yang mampu dijangkau dan dirasakan oleh Junisha. Sambil menikmati bunyinya, Junisha mencurahkan isi hatinya bahwa ia sangat merindukan ritme-ritme yang ia dengar saat ini. Junisha benar-benar terasa gembira seolah-olah Joy Boy yang ia kenal pada 800 tahun yang lalu sedang berada di negeri Wano. Walaupun faktanya itu hanyalah Luffy yang sudah bisa kita pastikan adalah the next Joy Boy yang nantinya akan memikul semua beban sejarah yang telah disembunyikan dan siap menantang pemerintahan dunia. Kemudian adegan Junisha ini ditutup dengan kalimatnya yang berbunyi, "Semua ini rasanya seperti takdir. Aku jadi berpikir kalau sebaiknya kita percaya pada anak ini." Tentu yang dimaksud oleh Junisha adalah kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Lalu setelah itu, adegan kembali lagi kepada Kaido dan Luffy, di mana Luffy menjawab pertanyaan Kaido. Seperti biasa, Luffy menjawab dengan mengumbar idealismenya. Luffy berkata, "Siapa aku? Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan mengalahkanmu dan menjadi Raja Bajak Laut," ujar Luffy sambil tersenyum percaya diri. Mendengar jawaban dari Luffy membuat Kaido tersenyum dan berkata bahwa ia senang melihat Luffy yang masih sombong mengumbar idealismenya. Kemudian Kaido mengomentari kekuatan baru Luffy. Kaido mengatakan bahwa ini adalah awakeningmu, di mana pikiran dan tubuhmu akhirnya mampu memanfaatkan kemampuan yang sebenarnya. Tapi betapa konyolnya kekuatan itu. Dan Kaido juga mengakui dalam perang ini masing-masing di antara dia dan Luffy mengalami kerugian yang banyak. Kaido harus kehilangan banyak anak buahnya dan juga kastilnya. Tapi Luffy menjawab bahwa ia belum selesai. Apapun yang terjadi, Luffy akan merebut semua yang telah Kaido curi, khususnya kebebasan dari rakyat Wano. Setelah Luffy menyelesaikan kalimatnya, Kaido dengan cepat langsung menyerang Luffy secara bertubi-tubi dengan gada besinya yang tentu sudah dilapisi Housoko Haki. Namun seperti sebelumnya, awakening Luffy mampu mengatasi serangan Kaido. Dengan sigap, Luffy melakukan counter attack. Menariknya, posisi kepala Luffy berada di bawah sambil melepaskan semua pukulannya secara bertubi-tubi dan juga sudah dilapisi Housoko Haki. Kurang lebih Luffy menghajar Kaido sambil freestyle gitulah. Jadi serangan ini juga menggambarkan bahwa kekuatan awakening Luffy benar-benar begitu bebasnya. Dan Kaido menerima pukulan itu seperti biasa tubuhnya terlihat menjadi lentur sambil terdorong ke belakang. Sayangnya serangan Luffy sempat terhenti diakibatkan asap yang berasal dari kobaran api yang membakar lantai Onigashima hingga asapnya mulai naik ke atas. Bahkan Luffy diperlihatkan menutup wajah dengan tangan kanannya karena asap yang naik ke atas terlihat begitu banyak. Di sisi lain, Kaido amat senang dengan situasi saat ini. Kaido mengatakan kepada Luffy, "Seluruh kastil pasti sudah terbakar. Dan semua orang-orang yang berpihak padamu sedang terjebak dalam kobaran api itu. Mereka pasti akan mati terbakar." Mendengar kalimat Kaido tidak membuat Luffy mengalihkan fokusnya. Luffy percaya bahwa semua rekannya pasti bisa mengatasi hal itu. Kemudian Kaido pun kembali menyerang Luffy dengan teknik gada besinya yang bernama Devastating Gust, yang memiliki arti hembusan yang menghancurkan. Dan benar saja, serangan yang dilepaskan Kaido menciptakan sebuah hembusan angin yang begitu dahsyat. Namun serangan itu tidak berarti untuk Luffy. Dengan cepat, Luffy memanjangkan kakinya ke atas dan mengolongi hembusan angin dahsyat itu. Kemudian adegan berpindah ke lantai pertunjukan, di mana kobaran api sudah melahap berbagai macam tempat. Nami dan Chopper pun disorot, di mana keduanya terlihat begitu cemas. Ditambah lagi, mereka tak bisa menemukan para nakama lainnya. Nami sendiri ingin mencoba menolong, tapi dengan sangat realistis, Nami mengatakan bahwa kondisi ini terasa begitu sulit.
Bahkan Onigashima pun sudah terlihat seperti bola api raksasa. Nami sempat meminta Zeus untuk menurunkan hujan. Namun Zeus berkata bahwa api sebesar ini justru akan melahapnya. Dan bisa dibilang, memang semua api sudah melahap lantai Onigashima secara berjamaah. Bahkan di lantai 1, Beppo diperlihatkan telah ditopang oleh para pihak aliansi karena Beppo mengakui bahwa dirinya tak tahan dengan panas. Para bajak laut Herd Pirates pun berteriak meminta pertolongan kepada kaptennya. Setelah itu, Brock dan Robin dan para samurai disorot. Lucunya, para samurai yang melihat Brock mengira bahwa Brock adalah korban mengenaskan dari kobaran api ini. Brock lalu menjawab bahwa ia bukan mayat yang terbakar. Lalu Brock dan Robin terlihat mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Kemudian aula kenikmatan pun disorot, tempat di mana Sanji berada. Sanji diperlihatkan sudah mengenakan kembali setelan outfitnya dan sedang mencari cara untuk keluar dari kobaran api yang sudah memojokkan ia bersama para geisha. Lalu di tempat lain, Apo dan salah seorang number bernama Inbi diperlihatkan terjadi cekcok antara keduanya, di mana Apo memerintahkan Inbi untuk menjebol tembok yang sudah menghalangi mereka untuk keluar mencari tempat yang sedikit lebih aman. Karena pada basement tempat mereka berada benar-benar sudah terkepung oleh kobaran api. Setelah itu, Usopp dan Hamlet disorot, di mana Usopp mengeluarkan tekniknya yang bertujuan untuk menghilangkan kobaran apinya. Namun tentu kobaran api ini tidak mudah untuk dipadamkan. Hamlet mengatakan pada Usopp untuk tidak membuang energi, namun Usopp dengan tegasnya mengatakan kalau ia harus berbuat sesuatu. Ia telah berjanji pada Izo bahwa ia akan menyelamatkan Kinemon, Kiku, dan dirinya sendiri. Hamlet pun merespon dengan kalimat, "Tolong selamatkan aku juga, Tuan." Kemudian di menara otak kanan diperlihatkan Franky sedang membawa Zoro di pundaknya yang masih tak sadarkan diri. Franky terus berlari mencari tempat yang sedikit lebih aman, dan di belakang Franky terlihat beberapa gifter berteriak mengikutinya dan meminta pertolongan. Lalu setelah itu, adegan yang menentukan kekacauan dari kobaran api ini pun akhirnya diperlihatkan. Tepatnya di lantai 4 posisi Jinbei dan Raizo berada. Raizo berkata kepada Jinbei bahwa semuanya sudah siap dan ia berterima kasih karena Jinbei sudah mau percaya padanya. Jinbei pun menjawab bahwa ia tidak mungkin ragu pada kaptennya yang sudah memutuskan untuk bersekutu dengan para Akazayanan dan negeri Wano. Raizo pun membalas kalimat yang sama bahwa ia juga sangat percaya pada bajak laut topi jerami. Sejak kejadian 20 tahun yang lalu, aku bersumpah dan telah menyiapkan banyak hal agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian adegan sedikit flashback pada kejadian 20 tahun yang lalu, di mana Raizo terlihat begitu sedih karena tak mampu melindungi tuannya. Bahkan Raizo terlihat tak bisa memaafkan dirinya sendiri karena tak mampu melindungi istri tercinta dan anak-anak dari tuannya, dan hampir membuat seluruh keluarga Kozuki terbakar. Lalu transisi flashback berpindah pada momen flashback Raizo yang bersembunyi di Pulau Zou. Raizo melihat ada semburan air dari langit, kemudian dia bertanya pada Inuarashi, "Hujan apa itu?" Inuarashi pun menjawab bahwa itu adalah Junisha yang sedang mandi. Raizo pun memanfaatkan hal itu dengan sopan. Ia meminta air hasil semburan dari Junisha yang sedang mandi, dan dengan senang hati Inuarashi pun mengizinkan Raizo mengambil air tersebut. Raizo pun menyimpan air itu di dalam gulungan ninjanya. Kemudian adegan flashback pun selesai dan kita diperlihatkan posisi Raizo yang sudah bersiap mengeluarkan sebuah jutsu bernama Ninpo Scroll Jutsu Nin Elephant Bath, yang kurang lebih arti dari jurusnya adalah jurus air hujan gajah yang sedang mandi. Ya, sungguh nama jurus yang terdengar apa adanya sih. Lalu setelah itu, melihat Raizo melepaskan jurusnya dengan sigap, Jinbei mengendalikan air tersebut dan berusaha mengalirkan air itu ke seluruh lantai Onigashima yang bisa dijangkau. Para gifter pun yang terkepung dengan kobaran api di lantai 3 tersapu bersih oleh air tersebut. Bahkan killer yang posisinya berada di lantai 1 bersama para samurai lainnya berhasil terselamatkan oleh aliran air yang mengalir deras. Setelah adegan pemadaman itu, Momonosuke dan Yamato pun disorot. Yamato meminta kepada Momonosuke untuk segera membuat awan yang cukup kuat untuk menahan Onigashima. Yamato percaya bahwa Kaido sudah mencapai batasannya, jadi hanya inilah pilihan satu-satunya. Namun seperti biasa, Momonosuke yang belum berpengalaman dengan kekuatannya merasa tidak percaya diri bisa melakukan hal itu. Dan manga chapter 1046 ini ditutup dengan adegan yang sangat fantastis, di mana Luffy diperlihatkan seperti sedang memegang petir di tangan kanannya, dan lagi-lagi ia terlihat seperti seorang dewa yang sedang tersenyum dengan rambut dan pakaian yang memutih. Entah apa yang akan dilakukan oleh Luffy, yang jelas Luffy pasti akan melakukan serangan yang dahsyat kepada Kaido. Sementara Kaido juga diperlihatkan sedang tersenyum menatap Luffy tanpa ada rasa takut. Dan manga chapter 1046 pun selesai. Diinformasikan minggu depan libur. Kesimpulannya, pada manga chapter kali ini menurut saya tetap seru, walaupun tidak berfokus pada pertarungan antara kedua tokoh utama perang ini. Namun paling tidak, masalah kobaran api di Onigashima telah diambil alih oleh Raizo dan Jinbei.
Jika ternyata itu belum cukup untuk memadamkan seluruh kobaran api, mudah-mudahan saja Junisia bisa segera tiba dengan cepat dan mengambil peran ini juga, karena tidak mungkin Junisia yang sedang OTW ke negeri Wano hanya sekedar silaturahmi doang. Saya rasa ia pasti akan memegang peran yang cukup penting. Dan jujur, saya juga sudah tidak sabar melihat bagaimana Junisia bertemu kembali dengan Luffy. Saya yakin Junisia akan sedikit menceritakan mengenai Joy Boy di masa lalu yang ia ketahui. Namun tentu Junisia tidak mengetahui letak dari Lauk Tale dan One Piece itu sendiri. Tapi paling tidak ada beberapa informasi yang bisa dikorek dari Junisia. Nah oke teman-teman, sampai di sini aja konten kali ini. Jangan lupa subscribe agar kita bisa berlabuh bersama menuju Lauk Tale.